Banyak orang mengira kerja sutradara dimulai saat latihan pertama dimulai, saat aktor datang, saat adegan mulai dicoba, saat blocking mulai ditata, ditentukan. Padahal kalau persiapannya lemah, latihan hanya akan jadi ruang tebak-tebakan. Aktor menebak karakternya, sutradara menebak situasi, dan naskah akhirnya dipaksa mengikuti dugaan-dugaan kita. Latihan yang kuat tidak dimulai dari improvisasi yang liar, tetapi dari pembacaan yang tajam, teliti, dan sadar terhadap dunia lakon. Jadi pertanyaan pentingnya adalah, sebelum latihan dimulai, sebenarnya apa yang harus disiapkan oleh seorang sutradara? Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Di video ini, saya akan membahas hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan proses latihan. Tujuan utamanya adalah mengekstrak informasi dari teks, dari naskah yang dapat membantu aktor menghidupkan karakter dan situasi di dalam lakon. Dengan kata lain, tugas awal sutradara ini bukan buru-buru membuat konsep yang rumit, melainkan membaca naskah sampai kita paham apa yang sebenarnya membentuk perilaku tokoh-tokoh di dalamnya. Jadi penting membaca perilaku, bukan hanya membaca kata-kata. Kalau kita mengamati kehidupan sehari-hari, kita akan sadar bahwa perilaku seseorang tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dibentuk oleh banyak faktor yang saling bertaut. Coba ingat saat terakhir kali melihat dua orang bertengkar di sebuah ruangan. Apakah kamu memperhatikan ruangan itu panas atau dingin, terbuka atau pengap? Itu rumah, apartemen, kantor, atau ruang publik. Ada orang lain yang bisa mendengar atau tidak? Jam berapa peristiwa itu terjadi? Lalu, di luar, apa yang mereka ucapkan? Apakah kamu membayangkan apa yang akan mereka lakukan setelah pertengkaran itu? Peristiwa apa di masa lalu yang membuat pertengkaran itu terjadi? Dan sebenarnya apa yang mereka inginkan satu sama lain? Apakah mereka ingin menang, ingin dimaafkan, atau sebenarnya cuma ingin dipahami? Nah, disinilah pentingnya pembacaan sutradara. Melihat lebih banyak daripada sekadar dialog. Jadi penting perilaku terbaca dari tubuh dan suara. Sebagian informasi tentang hubungan antar tokoh justru terbaca lewat tindakan fisik. Kita bisa membaca hubungan mereka dari cara duduknya, cara bergerak, cara memakai baju, cara memegang benda, bahkan dari hal-hal kecil seperti cara membuka baju ya atau membuka mantel sebelum pergi. Contohnya, kalau cuaca dingin, tubuh akan berusaha menghangatkan diri, baik secara sadar maupun tidak sadar. Misalnya, kalau ada salah satu yang datang terlambat, maka geraknya biasanya lebih cepat, lebih tergesa. Lalu ada juga informasi yang muncul dari cara mereka berbicara. Cepat atau lambat, pelan atau keras, tegang atau datar. Jadi, hubungan antar tokoh itu disampaikan lewat dua jalur sekaligus, verbal, fisik. Dan dalam jalur verbal, nada bicara sama pentingnya dengan isi kata-kata itu sendiri. Lalu bagaimana tugas utama sutradara sebelum latihan? Ketika membaca sebuah lakon, kita perlu mencari semua informasi yang membentuk atau memengaruhi perilaku tokohnya. Kalau informasi itu tidak dinyatakan secara langsung, maka kita harus membaca adegan dengan sangat teliti untuk menyimpulkan kondisi yang sebenarnya sedang dihadapi para tokoh. Jadi sebelum latihan dimulai, sutradara perlu bertanya, tokoh ini sedang berada di mana? Ia datang dari situasi apa? Apa yang baru saja terjadi sebelum adegan ini? Apa yang sedang ia inginkan? Peristiwa apa yang mengubah perilakunya? Bagaimana ia memandang orang lain? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah fondasi dari kerja latihan. Setidaknya ada 7 hal yang harus ditelusuri dari naskah ya oleh sutradara. Yang pertama adalah biografi tokohnya.
kita perlu memahami peristiwa masa lalu yang membentuk tokohnya. Tidak harus semua dibuat rumit ya, tapi kita perlu tahu apa yang pernah ia alami, luka apa yang ia bawa, ya, pengalaman apa yang memengaruhi tindakannya sekarang. Kedua adalah latar tempatnya. Tempat adalah lingkungan tempat tokoh berada, bukan hanya ruang fisik, tetapi juga atmosfernya. Apakah ruang itu sempit, terbuka, menekan, riuh, sunyi? Ya. Karena tempat ini memengaruhi cara tokoh bergerak, berbicara, dan bereaksi. Yang ketiga adalah waktu. Waktu bisa berubah tahun, musim, jam, atau perubahan antar adegan. Waktu selalu memengaruhi perilaku. Orang yang berbicara pada dini hari itu berbeda dengan orang yang berbicara di siang hari. Orang yang hidup di masa perang berbeda dengan orang yang hidup di masa tentram. Yang keempat adalah situasi langsung. Ya. Ini adalah rentang waktu sekitar 24 jam sebelum aksi dalam adegan atau babak dimulai. Ya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ia baru saja bertengkar? Baru kehilangan sesuatu? Baru menunggu kabar? Ini penting karena tokoh tidak pernah masuk ke dalam adegan dalam keadaan kosong. Yang kelima adalah peristiwa. Kita perlu melihat perubahan-perubahan yang memengaruhi perilaku tokohnya. Apa yang membuat tokoh berubah? Apa yang mengguncang keadaannya? Apa yang memaksa mereka bertindak berbeda? Lalu yang keenam adalah tujuan. Setiap tokoh bergerak karena ada bayangan masa depan yang ingin dicapai. Ia ingin apa? Ingin diterima, ingin menang, lolos, bertahan, dicintai, atau ingin selamat. Tujuan inilah yang mendorong tindakan mereka pada saat ini. Yang ketujuh adalah relasi. Relasi adalah cara karakter memandang orang lain. Bagaimana ia melihat ayahnya, bagaimana ia memandang istrinya, bagaimana ia menilai lawannya. Pandangan itu akan menentukan cara ia bersikap. Tentu saja, sebelum menyutradarai sebuah lakon, masih banyak hal lain yang perlu dipersiapkan. Dan bagian-bagian itu nanti akan saya bahas lebih jauh di video-video berikutnya. Tetapi yang paling mendasar adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan perilaku dan tindakan tokoh atau karakter ini harus menjadi inti dari seluruh kerja persiapan sutradara. Karena tanpa itu kita hanya akan mengarahkan permukaan. Kita mungkin bisa mengatur perpindahan blocking, dialog, suara, atau komposisi visual, tetapi kita belum sungguh-sungguh mengarahkan hidup yang ada di dalam lakonnya. Di video berikutnya, saya akan membahas lebih detail 8 wilayah persiapan proses latihan bagi sutradara. Pertama, mengorganisir respon awal terhadap teks. Kedua, ini mengorganisir informasi penting tentang setiap adegan. Ketiga, menyelidiki ide-ide besar dalam drama. Keempat, menganalisis aksi drama. Kelima, ini memperdalam karakter. Keenam, membangun hubungan dengan tim produksi. Ketujuh, memilih aktor dan menguji titik awal latihan. Dan kedelapan, mempersiapkan lingkungan latihan. Ini berarti persiapan latihan bukan pekerjaan kecil. Ia bukan sekadar membaca naskah sekali dua kali lalu datang ke tempat latihan. Persiapan latihan adalah proses membangun landasan, dan kualitas landasan itu akan menentukan kualitas seluruh proses kreatif berikutnya. Jadi, kalau diringkas, sebelum latihan dimulai, sutradara harus melakukan satu hal yang sangat mendasar. Membaca naskah bukan hanya sebagai cerita, tetapi sebagai jaringan situasi, tindakan, waktu, tempat, relasi, dan tujuan. Karena aktor tidak bermain dari makna besar terlebih dahulu ya, mereka bermain dari keadaan yang konkret. Dan tugas sutradara adalah membantu mereka menemukan keadaan konkret itu. Bukan menebak, bukan mengarang terlalu cepat ya, tetapi membaca dengan teliti lalu menyiapkan dunia lakon dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu sedang belajar penyutradaraan, coba ingat satu hal ini. Latihan yang baik tidak dimulai dari ide yang paling cemerlang, tetapi dari persiapan yang paling jujur terhadap teks. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video berikutnya.